Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Yang kali ini di Mencekam ya, saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman dari orang tua salah satu kontributor kita yang tidak mau disebutkan namanya. Di mana orang tuanya ini pada zaman dulunya mengalami kejadian di luar nalar, yaitu korban salah satu pesugihan ya. Dan seperti apa ceritanya, pastikan dulu warga Sukawati semua subscribe channel ini, di share ya, dibagikan ke teman-teman yang suka cerita horor, kemudian di like dan di komen kalau perlu. Langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Aku adalah anak bungsu. Dua orang kakakku meninggal dunia di saat masih bayi. Hanya tersisa kakak pertamaku dan aku. Orang tuaku hanyalah seorang buruh. Ayah hanya bekerja sebagai buruh di rumah salah satu juragan kelapa. Kadang ayah bertugas memanjat dan memanen kelapa di kebun. Lalu membawanya ke rumah juragan menggunakan gerobak. Ibu hanya bekerja mengurus rumah tangga. Menurut cerita ibu, juragan termasuk orang paling kaya raya yang ada di desa kami pada waktu itu. Juragan terkenal orang yang sangat baik. Walau ia kaya raya, ia tidak pelit kepada semua pekerjanya. Bahkan kepada ayah yang sudah bekerja sejak masih bujangan. Juragan sering memberi uang lebih kepada ayah. Awalnya ibu tidak curiga, tapi lama-kelamaan kecurigaan itu muncul begitu saja seiring dengan berbagai kejadian yang selalu terulang. Ini cerita ibu. Saat itu ibu masih mengandung anak kedua. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-9. Hanya tinggal menunggu hitungan hari untuk melahirkan. Kata ibu, sore itu ayah pulang kerja dengan wajah yang sumringah. Dengan bersemangat, ayah menyerahkan sejumlah uang. Katanya diberi oleh juragan untuk tambahan biaya melahirkan. Dan pastinya kedua orang tuaku luar biasa bahagia. Seminggu setelah itu, ibu melahirkan bayi laki-laki. Semua persiapan telah dilakukan. Keluarga begitu bahagia menyambut kelahiran bayi ini karena sebelumnya ibu melahirkan anak perempuan. Bayi yang begitu sehat terlahir. Bayi itu sangat terlihat sehat dan gemuk dan sangat menggemaskan. Wajahnya tampan sekali. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati. Saat bayi ini berusia 5 hari, bayi mengalami puput pusar atau lepas tali pusar. Ibu menyiapkan sedikit ubur rampe seperti bubur merah putih ya untuk menyambut pusar yang puput itu, yaitu sesuai kepercayaan atau adat yang ada di desa kami. Waktu itu maghrib. Kala itu ibu dan nenek bergantian memangku bayi mungil ini. Nenek sudah meletakkan si bayi karena terburu-buru ingin buang air kecil. Ya, meletakkan bayi itu di kasur kamar ya, di dalam rumah. Dan betapa terkejutnya ibu saat kembali ke kamar mendapati bayinya telah meninggal dunia. Wajah bayi itu menjadi pucat kebiruan seperti orang keracunan. Padahal sebelumnya si bayi ini sehat-sehat saja. Pastinya duka menyelimuti keluarga kami. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi. Yaitu ketika jenazah bayi ini dimandikan, ditemukan sebuah luka di dada kiri. Luka seperti digigit ular. Melihat itu, nenek meraung-raung. Ia merasa bersalah, menyesal telah meninggalkan cucunya seorang diri di kamar. Sungguh kejadian yang aneh dan di luar nalar. Jelas-jelas rumah tertutup rapat. Entah dari mana ada ular yang bisa masuk ke rumah. Akhirnya duka berlalu begitu saja. Ayah kembali bekerja seperti biasa.
Kali ini untuk mengisi waktu luang, ibu juga ikut bekerja supaya tidak terus-terusan larut dalam duka. Beberapa bulan setelahnya, ibu kembali hamil. Betapa bersyukur dan bahagianya kedua orang tuaku saat itu karena kehamilannya, ibu ini memutuskan berhenti bekerja. Juragan memberi begitu banyak uang pesangon pada ibu. Sampai waktunya melahirkan, ibu kembali melahirkan bayi laki-laki. Wajahnya persis sekali dengan anak ibu yang meninggal sebelumnya. Naasnya, bayi ibu kembali harus meninggal lagi. Di waktu yang sama, setelah puput pusar dan dengan cara yang sama, juga ditemukan luka yang sama di dada kiri. Desas-desus mulai terdengar. Kata orang, bayi ibu ini dijadikan tumbal, dan orang-orang pun sibuk memperhatikan siapa yang semakin kaya di kampung. Semua kecurigaan mengarah pada juragan. Memang, setelah kematian bayi ibu yang sebelumnya, juragan juga semakin kaya. Tapi ayah dan ibu menepis semua berita itu. Setelah kejadian itu, ibu selalu didatangi oleh sosok anak kecil. Anak itu selalu menangis, terkadang mengeluh kedinginan dan minta dibelikan baju. Kadang juga mengeluh kelaparan. Hati ibu begitu sedih. Tidak banyak yang bisa kedua orang tuaku lakukan selain mengirim doa untuk kedua almarhum. Penampakan itu sering terjadi di setiap malam di kamar tidur ibu. Sering terdengar suara anak kecil yang menangis dan suara anak kecil yang tertawa berlarian. Selalu mengisi ruangan saat senyap malam menyelimuti rumah mereka. Pada suatu malam, ibu terbangun dari tidurnya oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Ia terkejut dan bingung karena ia yakin bahwa hanya ada ayah, kakak ya anak pertama ibu, dan ibu yang ada di rumah itu. Dan mereka semua tidur di satu kamar yang sama. Kemudian siapa yang mengetuk pintu ini? Dengan gemetar, ibu membuka pintu dan melihat seorang anak kecil sedang berdiri di luar kamar. Anak itu tampak pucat ya. Sekitar usia 2 atau 3 tahun. Matanya terlihat berkaca-kaca. Ibu merasa ketakutan melihat penampakan itu. Tapi di sisi lain ia juga merasa iba terhadap anak kecil yang tampak terlantar di depannya. "Siapa kamu? Apa yang kamu cari di sini?" tanya ibu dengan nada gemetar. Anak kecil itu menjawab hanya dengan gerakan tangannya. Ia menunjuk ke arah laci di mana ayah dan ibu sering menyimpan uang di sana. Ibu mengikuti pandangan anak itu dan melihat bayangan lain yang seperti terbang di udara. Bayangan itu berbentuk sosok anak kecil lainnya yang pucat dan menyeramkan. Akhirnya di malam itu ibu membangunkan bapak dan semuanya terjadi begitu saja. Hati ibu begitu sedih karena takut terjadi sesuatu yang sudah-sudah gitu ya, diganggu, ditampaki. Ibu sering menangis, hatinya benar-benar hancur ketika mendengar ada salah satu kerabat ibu yang juga mantan karyawan juragan mengatakan bahwa benar memang kalau anak-anak ibu itu dijadikan tumbal oleh seseorang. Mengingat kematiannya yang tidak wajar, mati seperti digigit ular. Tapi menurut kerabat ibu, ular yang menggigit adalah ular gaib. Tentunya ular yang dipuja untuk pesugihan. Setelah itu, ayah yang tidak memiliki bukti cukup dan power untuk melawan juragan yang semakin kaya raya itu
memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat juragan. Awalnya juragan melarang. Juragan hampir setiap hari datang ke rumah untuk membujuk supaya ayah kembali bekerja. Tapi ayah menolak. Ayah memilih berwirausaha, mengembangkan ternak ayam dan kambing dan juga kolam ikan. Ya alhamdulillah walaupun hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk menghidupi keluarga kami. Lama setelahnya, sekitar 3 tahun, ibu kembali hamil. Kali ini sedikit lebih tenang karena ayah sudah tidak bekerja di tempat juragan. Sampai kemudian ibu kembali melahirkan bayi. Dan alhamdulillah sang bayi selamat setelah melewati masa puput pusar. Dan bayi itu adalah aku. Terima kasih untuk warga Sukawudi semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini, di komen, di share, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga untuk warga Sukawudi yang punya pengalaman horor bisa langsung dikirimkan pengalamannya via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.